Jadi kalau saya bilang sempit jalannya untuk bisa Bu Megawati memisahkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Karena sebenarnya Pak Prabowo menyimpan catatan itu. Dia dalam tanda kutip adalah orang yang pernah dikhianati. Kan dijanjikan akan didukung di 2014. Nggak tahu Pak Jokowi nongol. 2019 Pak Jokowi terus. 2024 harusnya. Kenapa tidak bisa mengambil Prabowo dan Ganjar belajar dulu menjadi wakilnya gitu. Ini kalau nggak ada usaha seorang Jokowi, hutang itu akan menjadi catatan luar biasa. Hutang janji itu. Jadi sebenarnya Pak Jokowi itu kan membayar hutangnya Megawati. Sebenarnya Pak Iyas, kenapa harus ada diksi memecah hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Seolah-olah Pak Jokowi ini adalah sebuah entitas politik yang punya kelembagaan formil gitu lah, apakah partai misalnya, ya kan? Padahal kan Pak Jokowi hanya seperti kita lah Pak Iyas, sebagai rakyat biasa kan sekarang. Sementara kan Pak Prabowo itu adalah seorang presiden, ketua umum partai, ya kan? Apakah sepadan istilah memecah hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Seolah-olah ingin memecah juga misalnya Pak Jokowi dengan Pak SBY, ya kan gitu loh. Nah, kenapa diksi ini yang dibangun? Berarti di mata PDIP atau Bu Mega, berarti Pak Jokowi itu adalah walaupun sudah mantan presiden, masih punya power yang sangat besar secara politik. Mungkin pemahaman PDIP seperti itu melihat Pak Jokowi. Saya pikir memang itu. Jadi di dalam komunikasi narasi selalu dikecilkan. Sebagai pengkhianat, sebagai apapun dia lah. Sekarang ini kan legasinya yang baik-baik itu mau dihapus sama mereka kan gitu. Ini karena memang beban ketakutannya itu berat sekali. Karena Pak Jokowi itu sosok besar kan. Walaupun dia kan orangnya nggak kemaruk. Kalau mau kemaruk, mohon maaf saya. Dari kemarin-kemarin udah buat partai, udah punya partai dia kan. Tapi kan dia tidak dilakukan karena dia mau menunjukkan mengurus negara ini bukan soal kekuasaan, ini soal keberlanjutan. Jadi makanya dari awal Mas Budi saya katakan cawe-cawe itu harus dilakukan. Oh harus justru harus dilakukan karena sekarang Pak Prabowo harus mengelus siapa gantinya supaya dia tahu ini program yang baik di tangan dia nanti bisa dilanjutkan ke tangan orang yang satu visi. Satu pemikiran. Kalau tidak, kita dari kemarin-kemarin itu asik cut off saja kan. Programnya ini dijelek-jelekkan. IKN aja disemburkan seperti itu. Saya baru saja berangkat kawan saya dari rumah ke Bandara Juanda. Dia dari IKN. Itu orang-orang Kaltim. Di sana sekarang ya pembangunan itu begitu masifnya. Nah, ini kembali lagi kepada sosok Pak Jokowi. Ini ditakutkan oleh PDIP. Karena kita sudah bisa melihat bagaimana rasanya mendapat angka 16% itu. Ya kan? Jadi ditutupin dengan kalimat kecurangan, nuntut MK, PT UN. Itu kan sebenarnya. Jadi sebenarnya itu ekspresi ketakutan ya Pak Iyas? Ketakutan. Apalagi di bawah sekarang ada Gibran, Bos. Ya kan? Ini anak muda yang saya katakan sebagai trigger agar anak-anak muda yang lain punya kesempatan. Apalagi sekarang sudah batas limit 20% partai yang bisa menyalonkan presiden kan sudah dibubarin sama MK kan? Ya siapa saja punya kesempatan sekarang. Jadi Mas Budi jangan heran 2029 ada 10 calon presiden kali nanti kan. Iya. Karena tidak ada lagi presidensial threshold ya kan? Iya, salah satu menteri mungkin nanti jenengan gitu kan. Iya. Nah, Pak Iyas, kalau kemudian tesis awal tadi yang kita bicarakan, mungkinkah atau dapatkah Mega memecah hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini? Berarti Pak Iyas mengatakan itu impossible. Impossible buat saya. Tapi kan ini bisa ini kan pendapat saya Mas Budi ya. Dari pandangan saya yang sangat dangkal lah gitu. Saya nggak tahu percaturan politik seperti apa. Ini tadi saya sepintas lihat Bu Irma dengan
Faisal Assegaf bicara soal pemotongan budget dan sebagainya. Ini orang-orang ini kadang-kadang nanti dibilang nggak sekolah marah dia gitu kan. Urusan negara ini kan bukan soal itu. Makanya kemarin ribut pagar bambu segala macam. Wong SHM ya udah tahun 82 diributin sekarang gitu kan. Kalau salah dibetuli, nggak usah lagi terulang kan itu kan. Karena urusan negara ini, loh Mas Budi kan kita sama-sama tahu, baru 2 hari ada pengumuman. Indonesia nih PDB-nya nomor 8 besar dunia. Dari 198 negara di dunia. Kita nomor 8. Kita nomor 8, di atas Perancis dan Inggris. Nah kan ini yang harus dijaga. Bukan soal Prabowo harus dipecah sama dari Jokowi. Jokowi ditakuti nanti Gibran jadi presiden. Bukan itu masalahnya. Indonesia ini kan negara besar kita ini. Cuma ketinggalan karena salah urus saja sebenarnya kan gitu. Yang terjadi yang sekarang ini gitu. Berarti Pak Iyas masih melihat, tadi kan jawabannya impossible, tapi yang namanya politik, apapun bisa terjadi. Begitu ya Pak? Nah, kira-kira kalau kita bicara yang kalau itu memang bisa terjadi, tentu ada risiko politik yang akan diterima oleh Pak Prabowo. Menurut Pak Iyas, kalau misalnya argumen atau materi-materi negosiasi yang diajukan oleh Bu Mega memang diterima oleh Pak Prabowo, argumen-argumennya masuk akal buat Pak Prabowo sehingga kemudian menjaga jarak dengan Pak Jokowi, risiko politik apa yang akan diterima Pak Prabowo kalau itu terjadi di dalam pemerintahan, Pak Iyas? Iya, yang sudah pasti sedangkah atau sangat kritikal justru yang terjadi nanti? Saya pikir bisa kritikal karena dukungan masyarakat banyak 58,58% dari itu sebagian besar adalah pendukung Jokowi kan. Karena ada Gibran dan Jokowi lah, itu tidak bisa dikesampingkan Mas Budi. Jadi kalau sampai ini, karena saya jujur ya, saya bukan orang yang suka membenci sama orang, nggak ada Mas. Saya tidak benci sama Megawati, saya tidak benci sama PDI, nggak ada urusan sama saya itu. Cuma saya meluruskan, kalau ada akhlak etika yang tidak baik, itu harus kita benerin. Tapi tidak sedikit orang yang tidak suka kepada Bu Megawati dan PDIP itu. Mas Budi tahu apa yang terjadi di lingkungan perumahan saya ini? Itu di belakang sini ini semuanya orang PDI. Kemarin itu menangnya Prabowo 70% bos. Padahal PDIP mereka? PDIP itu. Supir saya itu ada, di rumah ini ada 2. Saya tanya nanti milihnya, ya milihnya ya milih Prabowo Pak. Karena apa? Karena kesannya itu sudah tidak baik di masyarakat itu. Jadi arogansi yang ditunjukkan orang-orang PDIP itu dibaca orang semuanya. Nah, jadi tadi pertanyaan yang kritikal tentang Pak Prabowo ya bisa akan jelek kepada Pak Prabowo menurut saya. Karena apa? Dari segi perjalanan perpolitikannya dijanjikan dikhianati oleh Bu Megawati. Dibantu Pak Jokowi, bantu kan untuk dia disokong menjadi presiden, walaupun ya yang jadikan ya Gusti Allah juga lah gitu ya. Betul. Tapi kan ini sebuah usaha, effort yang sudah dituangkan Pak Jokowi, pemikiran, langkah, omongan kepada Pak Prabowo ini. Kalau urusan dengan Gibran, saya pikir Pak Jokowi itu bukan orang kemaruk itu. Dia anak yang mau jadi presiden sama enggak itu urusan lain sama dia. Yang dia urusin ini negara ini, Mas. Kan dia satu-satunya presiden yang 10 kali ke Papua kan. Betul. Ya? Nah itu kan dari situ sudah kelihatan. Jadi resikonya kalau sampai Pak Prabowo salah hitung, ini ya tidak baik menurut saya. Tapi ya itu tadi kalkulasi politiknya kan saya tidak memahami begitu dalam. Gitu. Apakah itu misalnya bentuk kritikal itu kan sejumlah atas lebih dari separuh menteri-menteri yang ada di kabinet merah putih itu kan masih menteri-menterinya Pak Jokowi ya kan? Apakah mungkin salah satu konsekuensinya nanti bisa saja kabinet ini kemudian menjadi goyang gitu ya, loyalitasnya, mungkin menarik diri dari koalisi dan seterusnya. Apa sejauh itu Pak Iyas melihat dampak negatifnya ketika Bu Mega lebih memilih
ke Pak Prabowo lebih memilih ke Bu Mega maksudnya? Saya pikir tidak sampai ke sana karena bapak-bapak orang-orang yang pintar-pintar di partai, di koalisi itu kan orang-orang yang cerdas ya. Jadi saya pikir pengorbanan untuk sampai ke sana itu kan menghancurkan Indonesia sendiri. Itu saya pikir nggak sampai ke sana lah. Tapi kalau soal menteri kan memang ya dibilang itu sekarang ada orangnya Pak Prabowo, Pak Jokowi lah, ini orangnya Mulyono lah dan sebagainya. Saya melihatnya seperti Bu Sri Mulyani, siapa lagi, Pak Basuki ditaruh di GAN. Itu orang-orang yang capable untuk memegang bidangnya kan. Jadi itu yang dipertahankan Pak Prabowo untuk berkelanjutan ke depan supaya tidak apa ya, kalau ada cut off kan nanti mulai dari nol lagi. Kalau tiba-tiba sekarang ada yang error ya itu sudah manusiawi lah Mas Budi kan. Yang baru-baru aja kan juga kayak gitu, mungkin tidak siap mental, masih muda-muda, dijadiin menteri loncat sana loncat sini. Ya udahlah nanti Pak Prabowo yang review itu gitu nanti kan ada waktu reshuffle dan sebagainya. Tapi kalau sampai Bu Mega umpamanya sepakat gabung menjadi koalisi kayak atau apalah namanya, itu selama dia punya niat baik dan membuat koalisi ini makin bisa bekerja dengan bagus tanpa gangguan, ya saya pikir pasar juga akan menerima kok gitu. Koalisi rekonsiliasi ini kan harusnya dilakukan menurut saya, tapi jangan menang-menangan gitu, kan nggak bagus. Ya. Berkoalisi menang-menangan, rekonsiliasi menang-menangan, namanya aja reconcile kan. Ya harus sama-sama mengisi kan gitu kan. Ya itu sebenarnya sangat ideal Pak Iyas. Ideal. Bu Mega bergabung dengan koalisi Merah Putih ini tanpa syarat lah ya. Iya. Oke, bergabung. Saya akan menerima, tapi tanpa harus A, harus B, harus C, yang kemudian itu merugikan pihak-pihak yang selama ini juga ada di dalam koalisi Pak Prabowo, kan begitu Pak Iyas? Iya, saya pikir apa yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh ya, sekarang ini kan dia tetap mendukung koalisi Merah Putih ya, tapi dia tidak ada di kabinet umpamanya gitu. Kemarin minggu lalu kan saya ngobrol dengan De Irma Caniago ya, ngobrol lain lah tentang pajak, tentang macam-macam. Saya tinggalin catatan sama beliau. Nah, ini saya pikir statement itu saja itu sudah bisa mendinginkan suasana. Jadi nggak kesannya itu mencari-cari kesalahan gitu.